الله أكبر الله أكبر الله أكبر melainkan untuk urusan dunia sebelum akhirat. Karena itu siapa saja di antara kita yang ingin kehidupannya menjadi barakah, kehidupannya menjadi bahagia di dunia sebelum akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Baitur Rahman. Semoga ya Allah kita sama-sama yang hadir di masjid yang mulia ini, di malam Jumat yang mulia ini, kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Jujur saja tadi saya ragu-ragu bisa hadir enggak, karena dari tadi agak kurang fit sampai suara saya serak. Saya ingin minta maaf ya kepada jemaah. Tapi udah bismillah, setelah kita baca doa, minum ubat dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa hadir. Dan saya bahagia bisa hadir karena tadi terharu saya bertemu beberapa anak yang luar biasa, yang hebat. Salah satunya kasih surat minta doa, sedang hafal Quran, Masya Allah, bikin hafal Quran 30 juz. Satu lagi ingin bertemu almarhum Syekh Ali Jabir, gak sempat, dan berdoa mudah-mudahan bisa bertemu beliau di surga. Satu lagi ingin khatam Quran, minta doa dari Syekh. Luar biasa. Kalau saya malam ini hanya jumpa dengan anak-anak itu, beruntung saya. Yang almarhum Syekh Ali Jabir sudah meninggal hampir 4 tahun. Kalau anak-anak itu saya lihat umurnya antara 9-10 tahun. Berarti 4 tahun lalu berapa umurnya? 5-6 tahun. Masih mereka ya melihat, menuntun, mungkin baru beberapa tahun ini bikin hafal Quran, ya semangat hafal Quran, itu luar biasa. Semoga ya Rabb anak-anak kita menjadi anak salih dan salihah, berhafal Quran, berbakti baik kepada orang tua. Dan semoga ya Rabb kita semua yang hadir di majlis ini, kita menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran. InsyaAllah ceramah malam ini singkat saja Bapak Ibu, mengenai Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya untuk para imam, para syekh, para ustaz yang mampu membaca hafal Quran supaya salat imam atau khatib atau da'i, bukan. Setiap orang muslim dan muslimah wajib baginya dekat dengan Al-Quran, karena sangat membutuhkan Al-Quran. Saudara,
Al-Quran ini bukan hanya untuk akhirat saja, melainkan untuk urusan dunia sebelum akhirat. Karena itu siapa saja di antara kita yang ingin kehidupannya menjadi barakah, kehidupannya menjadi bahagia di dunia sebelum akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran. Walaupun kita belum mampu hafal Quran, tidak apa-apa, enggak masalah. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, belum begitu lancar membacanya, tidak masalah. Intinya jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Karena orang yang jauh dari Al-Quran kerugiannya sangat besar. Wallahi hadirin, orang yang punya waktu setiap hari 24 jam tapi enggak sempat membaca Al-Quran walaupun sedikit, rugi dia. Kerugiannya sangat besar di dunia dan akhirat. Karena manfaat Al-Quran ini sangat dahsyat. Kalau saya sampaikan keutamaan Al-Quran, waktunya Masya Allah enggak cukup, butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saya kasih beberapa saja Bapak Ibu semua. Salah satunya, untuk kehidupan kita supaya aman, supaya selamat dari musibah, dari bencana, dari jin, dari ain, dari sihir, dari hasud, dianjurkan membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting membaca Al-Quran setiap hari, khususan beberapa ayat yang dianjurkan membacanya. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, saya harap, saya mohon kepada para jamaah untuk membacanya setiap hari. Paling minimal ada 2. Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tolong Bapak Ibu jangan tinggalkan. Setiap hari baca di pagi hari dan di sore hari Ayatul Kursi 1 kali saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya aman, supaya selamat dari ain, sihir, jin, syaitan dan lain sebagainya. Banyak kisah cerita membuktikan betapa besar manfaat bacaan Ayatul Kursi bagi seorang. Salah satunya saya kasih kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang ceritakan kisah ini namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau diberikan tugas menjaga Baitul Mal. Dulu Baitul Mal di situ ada barang, beras, tepung dan lainnya. Tidak ada tempat kayak zaman ini yang bisa ada dikunci pintu bisi, pintu ini enggak ada. Berarti harus ada orang yang menjaga. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba di malam hari ada yang datang maling, mencuri, ingin mengambil sedikit dari Baitul Mal. Ketika saya duduk santai melihat orang itu, langsung saya tangkap. Kurang ajar, datang ni mau ambil dari Baitul Malil Muslimin. Saya mau antar kepada Rasulullah SAW. Saya mau laporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau minta maaf, maafkan kami, saya salah, saya janji tidak ulangi lagi, saya enggak datang lagi, maafkan, saya punya anak, saya punya orang yang butuh, mohon maaf, saya janji enggak datang lagi. Abu Hurairah memaafkan, lepas dia. Kata beliau, jangan datang lagi. Kalau mau ambil, kalau ada kebutuhan, ambil, datang kepada Rasulullah SAW, minta saja. Baik, dia lepas. Malam berikutnya datang lagi orang yang sama, ingin mengambil sebagian dari Baitul Mal. Tiba-tiba Abu Hurairah sadar, tangkap beliau. Kau datang lagi, kemarin saya lepas, kau datang lagi janji. Saya hari ini mau laporin kepada Rasulullah SAW. Maafkan kami, maaf. Wallahi demi Allah saya enggak datang lagi. Maafkan kami. Dia lepas. Malam yang ketiga datang lagi.
Akhirnya kata Abu Hurairah, malam ini ketiga saya enggak lepas lagi, sampai saya bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begini, ya Abu Hurairah, saya mau kasih ilmu kepada Abu Hurairah, ilmu yang sangat penting bagi Abu Hurairah, tapi dengan syarat, kalau saya kasih ilmu itu Abu Hurairah memaafkan kami. Mau enggak? Kata Abu Hurairah, kok masa orang maling mau kasih ilmu? Pencuri tiap malam mau kasih ilmu apa ini? Kata beliau, sepakat dulu, saya janji. Kenapa dia tawarkan ilmu kepada Abu Hurairah? Karena dia tahu bahawa Abu Hurairah orang yang sangat luar biasa mencintai ilmu. Sering beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmunya? Coba tawari. Kata beliau, ya Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi, la yaqrabuka syaitan. Syaitan tidak bisa dekat dengan Abu Hurairah. Syaitan tidak bisa mengganggu Abu Hurairah. Itu saja ilmu. Baik, dia lepas. Tapi jangan datang lagi. Kata beliau, saya tidak bisa datang lagi. Akhirnya hari berikutnya Abu Hurairah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita, ya Rasulullah, beberapa malam lalu ada orang maling yang ingin mencuri sedikit dari Baitul Mal, tapi alhamdulillah saya tangkap beliau berkali-kali. Akhirnya beliau menawarkan ilmu kepada saya. Ilmu apa ya Abu Hurairah? Kata beliau, kalau baca ayat kursi, syaitan tidak bisa mengganggu anda. Betul ya Rasulullah? Coba lihat, Abu Hurairah setelah beliau dengar ilmu dari fulan yang enggak dikenal, beliau mau memastikan apakah itu benar atau tidak. Beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita dengar amalan, ilmu dari siapapun yang kita ragu-ragu atau tidak terkenal, jangan langsung kita percaya. Tanya ulul ilmi, tanya orang berilmu, tanya para guru ahlul ilmi, supaya kita memastikan ini benar atau tidak. Karena sekarang apalagi di masa media ini banyak ilmu-ilmu yang disebarkan yang tidak jelas, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Karena itu tanya ulul ilmi dulu. Karena itu Abu Hurairah setelah beliau terima, langsung beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu, benar atau enggak? Kata Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Benar, padahal orang itu biasa dia berdusta, orang yang bohong. Tahukah Abu Hurairah siapa itu? Enggak tahu ya Rasulullah, saya enggak kenal. Kata Rasulullah, dzaka syaitan. Itu syaitan yang datang. Syaitan sendiri yang datang setiap malam. Karena itu beliau enggak bisa datang lagi kalau Abu Hurairah mengamalkan dengan bacaan ayatul kursi. Berarti Al-Quran ini bukan hanya pahala, kebaikan, amalan saleh, melainkan perlindungan di dunia, menjaga kita di dunia, apalagi di akhirat. Ini di dunia, saya kasih satu lagi untuk akhirat. Ini yang banyak di antara jamaah jarang mengamalkan. Sayang sekali Bapak Ibu, kalau ada amalan seperti itu yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, tapi jarang kita mengamalkan. Baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Bayangkan, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya, kalau kita baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu 5 waktu, nunggu mati silakan masuk surga, aman. Kalau malam ini
hanya itu saja amalan yang kita bawa pulang beruntung semua. Di kajian ini di Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu semua, kalau itu saja yang kita bawa pulang amalkan beruntung. Karena satu ayat kalau bacanya rutin habis salat fardu menjadi ahli surga. Tapi sayang sekali banyak di antara kita yang lupa membaca ayat kursi habis salat fardu. Betul? Tadi habis salat Isya kira-kira baca enggak? Ibu-ibu baca enggak kira-kira? Banyak enggak baca, betul enggak? Kenapa enggak baca? Ya biasa kita ikut imam. Kalau imam baca kita baca. Kalau imam enggak baca, enggak baca. Betul enggak? Itu biasa di mana-mana. Saya sudah keliling banyak masjid, hampir seluruh kota, seluruh provinsi, seluruh kabupaten saya sudah melihat. Jarang ada imam yang baca ayat kursi. Ada yang baca, tapi jarang sekali. Karena itu Bapak Ibu mohon, kalau salat di masjid, salat di rumah, salat di kantor, masbuk, ketiduran, apapun, kapanpun, dimanapun, kalau salat fardu, mohon baca zikir walaupun sebentar habis salat, khususnya ayatul kursi, karena kalau baca ayat kursi menjadi ahli surga. Karena tadi banyak belum sempat membaca ayat kursi, mari kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Ini salah satu amalan yang melindungi kita, memberkahi waktu kita di dunia dan mengantar kita ke dalam surga. Menurut saya cukup itu saja. Tapi nambah satu lagi, khususan untuk bapak dan ibu semua, khususan di rumah kita sendiri. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, khususan antara keluarga di rumah tangga kita. Banyak yang mungkin enggak betah, sering ada konflik atau ada masalah, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah kesihatan dan lain sebagainya. Amalkan amalan ini. Baca di rumah suratul Baqarah dari awal sampai akhir, dari alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca di rumah. Kapanpun ada waktu kosong, luangkan waktu, duduk di rumah, ambil air wudu, bismillah. Hari ini saya mau baca ayat kursi dari awal, saya enggak berhenti sampai akhir. Coba. Mau baca suratul Baqarah, mau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir. Kenapa khususnya suratul Baqarah? Karena suratul Baqarah memiliki keistimewaan, kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal, iqra'u suratul Baqarah." Bacalah suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Siapa yang menambil suratul Baqarah, artinya membaca suratul Baqarah, mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa? Secara umum kata ulama, barakah harta, umur, sihat, waktu, keluarga, apapun yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah,
Enggak peduli dengan suratul Baqarah, enggak pernah baca suratul Baqarah, menabaikan, menawarkan suratul Baqarah tapi dia menabaikan. Kata Rasulullah, menyesal dia, rugi dia, karena menawarkan sesuatu yang luar biasa tapi dia tidak mau menambil. Kalau baca suratul Baqarah di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan lari jauh dari rumah tersebut. Syaitan kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Banyak orang, jujur saja yang saya kenal baik, sebelumnya banyak masalah di rumah tangga atau masalah rizki maupun kesihatan. Ketika membaca suratul Baqarah rutin di rumah, alhamdulillah selesai. Karena suratul Baqarah ini memiliki kelebihan, keistimewaan. Karena itu dianjurkan membacanya. Kalau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, kurang lebih butuh waktu kurang lebih 2 jam. Bisa lebih 2,5 jam, bisa kurang, tergantung bacaannya. Usahakan Bapak Ibu, sebagaimana kita ada waktu kita main HP bisa 1 jam 2 jam, nonton TV atau santai berjam-jam, kapan-kapan luangkan waktu baca suratul Baqarah. Tidak harus setiap hari, walaupun seminggu sekali di rumah. Kalau bisa sekaligus dari awal sampai akhir. Belum bisa sekaligus, boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4. Tapi saya harap kalau bisa baca dari awal sampai akhir. Apalagi bisa baca atas air. Misal taruh air di depan, baik gelas, botol, galon, apapun, buka, baca suratul Baqarah atas air. Air itu menjadi barakah dan menjadi ruqyah bagi kita. Boleh minum, boleh mandi, kata ulama. Apa yang kita rasa, ya, baik jasad kita, tubuh kita maupun ruh kita, insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, Al-Quran ini sangat penting bagi kita di dunia dan akhirat. Karena itu pesan dari saya untuk diri saya dan seluruh jamaah, jangan sampai lewat 1 hari dari pagi sampai malam 24 jam tidak sempat membaca Al-Quran. Usahakan masing-masing punya wirid, rutin membaca Al-Quran, baik 1 juz setiap hari, baik setengah juz, baik 1 jam, setengah jam. Intinya ambillah manfaat dari Al-Quran, karena Al-Quran menolong sahabatnya di dunia dan di akhirat sampai menantar dia ke dalam surga. Semoga ya Rabb kita sama-sama yang hadir di majlis yang mulia ini, kita menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya dan diberikan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, enggak panjang, cukup itu saja. Semoga ya Rabb bermanfaat. Semoga ya Rabb ayat yang saya sampaikan, amalan-amalan yang saya sampaikan, kita sama-sama mengamalkannya. Siap insyaallah. Berarti yang pertama tadi saya sampaikan apa? Bacaan ayatul kursi. Ada 3 waktu. Yang pertama pagi dan sore. Yang kedua sebelum tidur setiap malam. Yang ketiga sesudah salat fardu 5 waktu. Tolong jangan tinggalkan, karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Dan nambah lagi di pagi hari, di sore hari baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir suratul Baqarah. Usahakan kapan-kapan luangkan waktu di rumah membaca suratul Baqarah supaya mendapatkan keberkahannya. Siap insyaallah. Sebelum tutup saya sampaikan doa yang biasa setiap majlis, setiap acara saya sampaikan kepada jemaah, karena yang baca doa ini didoakan oleh surga.
Bayangkan Bapak, siapapun yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Surga berkata, Ya Rabbi, masukkan orang ini ke dalam surga karena barusan baca doa ini. Bayangkan, surga kenal kita, surga mendoakan kita kalau baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Itu saja. Sudah hafal semua? Ibu-ibu sudah hafal? Suaranya sampai ya Bu? Baca doa ini 3 kali saja. Allahumma inni as'alukal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 marrat, 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata, Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Berarti kalau baca doa hari ini, surga mendoakan kita semua hari. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari. Karena itu jangan tinggalkan doa ini. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahli surga. Sebelum tutup, mari kita sama-sama membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali, yakin surga mendoakan kita semua. Ya Rabbi, masukkan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman di malam ini ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Surga mendoakan kita. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Baitur Rahman di malam Jumat ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair. Tinggal satu lagi. Malam Jumat, malam paling utama, zikir paling utama, amalan paling utama di malam dan hari Jumat adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salawat biasa, tetapi berbanyaklah salawat. Kalau biasa baca misal 100 kali salawat, di malam dan hari Jumat usahakan lebih, ratusan bahkan ribuan kali. Khususan di malam dan hari Jumat, kalau bisa punya target baca salawat tidak kurang dari 1000 kali salawat. Kenapa saya sering bilang usahakan punya target? Karena kalau punya target, kita berusaha mencapai target. Jadi setiap waktu kita hitung baca salawat terus supaya mencapai 1000. Tidak harus 1000, enggak usah hitung. Tapi intinya banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pesan khusus dari Rasulullah SAW, qal akthiru, berbanyaklah salawat kepadaku di malam dan hari Jumat. Sedang jalan pulang ke rumah, nanti subuh datang ke masjid, pulang ke rumah, santai di pagi hari, baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jangan diam, usahakan khususan di malam dan hari Jumat. Kalau bisa di malam Jumat, sebelum tidur salat 2 rakaat atau tutup dengan witir. Yang biasa salat witir sebelum tidur, salat witir, terus duduk di atas sejadah sebentar, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Boleh hadirkan hajatnya, punya hajat, punya harapan, baca salawat. Karena melalui wasilah salawat, yakin Allah kabulkan hajat kita. Melalui wasilah salawat, Allah ijabah doa kita. Melalui wasilah salawat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Berarti dunia dapat, akhirat dapat.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا Muhammad. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jemaah. Sebelum tutup saya serahkan ke tim Yayasan Layar Dakwah yang biasa di akhir acara mengajak Bapak Ibu bergabung dalam program Al-Quran. Semoga ya Rabb bermanfaat. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuha al-ghaibi ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabu durri Allah ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanuha al-ghaibi anta imamul hadra sultanuha al-ghaibi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها